Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah inovasi pendidikan, kembali kita bertemu untuk melanjutkan materi kita dalam perkuliahan ini. Nah, materi kali ini akan saya sampaikan lewat penyampaian yang menggunakan media video, dan kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan. Inovasi seperti yang sudah kita pernah bahas ya, pernah kita dalami, hadir untuk memecahkan masalah dalam bidang pendidikan begitu ya, karena konteksnya adalah inovasi pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan. Nah, ketika bicara pendidikan, maka kita bicara sistem. Nah, inovasi pendidikan pasti terkait dengan sistem pendidikan yang sedang digunakan di sebuah negara. Dalam konteks ini kita bicara tentang sistem pendidikan Indonesia. Nah, bicara sistem pendidikan atau dunia pendidikan ya di Indonesia, rasa-rasanya kita tidak kekurangan masalah ya. Dan masalah-masalah itu kalau kita mau kelompokkan, mungkin yang pertama akan berhubungan dengan kuantitas. Maksudnya adalah pemerataan pendidikan begitu ya. Kita masih banyak mendengar, dan memang kenyataannya tidak bisa kita ingkari bahwa ada banyak daerah di negara kita tercinta ini yang belum terjangkau oleh pendidikan ya, belum merata pendidikannya. Jadi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang itu harus dapat menikmati pendidikan yang layak begitu ya. Tapi itu belum bisa terwujud karena memang secara geografis kita adalah negara kepulauan ya, agak sulit menjangkau pulau-pulau terjauh, terluar dan terpencil itu. Tapi semakin kesini ya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu semakin mendukung pemerataan pendidikan. Ya, selanjutnya masalah kualitas. Nah, ini mungkin menyangkut banyak hal ya. Kualitas guru, kualitas siswa, kualitas lingkungan gitu ya, sehingga menghasilkan output-output yang juga setara dengan kualitas inputnya begitu. Nah, tentu ada banyak masalah kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, apalagi sebelumnya kita udah bicara tentang PISA ya. Peringkat Indonesia itu ya lumayan jauh ya daripada negara-negara top dunia dalam hal di peringkat PISA tersebut. Ini menunjukkan bahwa kualitas kita gitu ya, kualitas siswa-siswa kita agak memprihatinkan dan tentu belum mencapai target yang ideal. Masalah selanjutnya adalah mengenai relevansi ya. Kadang-kadang ya sebuah kurikulum misalnya yang digunakan oleh sebuah sistem pendidikan tertentu ternyata tidak sepenuhnya cocok ya dengan apa yang diperlukan di lapangan ya. Kurikulumnya misalnya mengajarkan teori, ternyata di lapangan para siswa kita dihadapkan pada sebuah keadaan yang menuntut skill ya, praktik dan sebagainya. Artinya kan hubungan antara yang dipelajari di sekolah dengan apa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak selaras, tidak sinkron. Nah, jadi relevansinya itu mungkin agak kurang ya. Kemudian ada masalah efisiensi dan efektivitas ya. Jadi seharusnya pendidikan itu hasilnya baik begitu ya, waktunya baik ya, dananya yang digunakan tidak banyak ya, dengan waktu yang juga maksimal begitu. Jadi dia efisien menggunakan segala sumber daya pribadi misalnya kalau mau sekolah, dan efektif itu ya. Kalau dikaitkan dengan perkuliahan teman-teman, bayar UKT ya, kalau bisa lulus 3,5 tahun luar biasa, 4 tahun bagus juga ya, tidak lebih dari apa yang sudah ditargetkan, sehingga biaya yang dikeluarkan itu efisien dan waktu kuliahnya efektif begitu. Kita lanjutkan. Lantas kalau kita bicara sistem, tentu ada banyak aspek ya di dalam sistem itu yang membuat sistem itu bisa bekerja. Nah, kalau bicara sistem pendidikan, bicara inovasi pendidikan, maka kita harus langsung saja membicarakan aspek-aspek yang ada di dalam sistem pendidikan tersebut. Misalnya yang pertama guru, yang kedua ada siswa, ada kurikulum, ada kepala sekolah misalnya, atau tenaga kependidikan, ada sarana prasarana, dan ada lingkungan. Nah, ini sasaran-sasaran yang mungkin realitasnya kita lihat menjadi sasaran dari inovasi pendidikan ya, yang tiap aspeknya itu berusaha ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Mari kita bahas satu persatu ya, supaya mungkin lebih bisa memahami, bisa mendalami, dan bisa menjabarkan nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk esai. Bicara guru ya, guru ya. Sebenarnya tugas guru itu kan yang tertulis di depan ini, yang pertama planning instruction ya, atau melakukan persiapan mengajar begitu. Membuat perangkat pembelajaran, membuat soal, membuat media pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian ada implementing instruction ya, artinya ya mengajar ya, mengajar di dalam kelas ya, mengaplikasikan apa yang sudah diinstruksikan dan sebagainya. Yang C itu melakukan pekerjaan administratif ya. Guru itu teman-teman sama saja dengan dosen juga punya pekerjaan-pekerjaan yang tidak melulu mengajar begitu ya. Ada pekerjaan lain yang sifatnya administrasi ya, mengisi data, dan mengisi nilai dan sebagainya gitu ya, dan itu juga memerlukan waktu ya. Kemudian tugas guru misalnya berkomunikasi ya, dengan siswa, dengan guru antar guru, dengan pimpinan dan sebagainya. Nggak mungkin teman-teman jadi guru yang introvert istilahnya ya, datang ngajar pulang nggak tahu siapa nama kepala sekolah, siapa nama teman, siapa nama siswa, kan agak aneh juga ya. Kemudian ada development personal skill ya. Guru itu seharusnya teman-teman ikut kursus ya, ikut pelatihan kompetensi, supaya apa? Supaya dirinya berkembang gitu. Nggak cukup dengan ilmu yang dia pelajari saat kuliah saja, karena ilmu itu kan sifatnya terus berkembang ya, tidak stagnan dia. Kalau kita berhenti belajar ya akan ketinggalan. Nah, harusnya guru-guru yang profesional itu nggak cukup dengan teori yang dia miliki ya. Dia kalau ada sesuatu yang sesuai minat bakatnya, sesuai dengan pekerjaannya, dia ikuti seminar gitu ya, nulis di jurnal, bikin buku dan sebagainya. Yang terakhir ini tugas guru, developing pupil self gitu ya. Jadi membangkitkan kemampuan siswa gitu ya. Jadi guru itu harus bisa melihat siswa itu punya potensi seperti apa begitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya untuk membuat potensi itu bisa keluar gitu ya, bisa terlihat ya, bisa dirasakan oleh orang lain, dan membuat siswa itu percaya dia punya potensi tersebut gitu ya. Jangan sampai malah guru hadir untuk membuat siswa drop ya, membuat siswa down dan tidak percaya bahwa dia punya kemampuan untuk jadi lebih baik begitu. Karena kita semua tahu bahwa guru yang berkualitas tentu akan menghasilkan siswa yang berkualitas juga gitu. Dan guru berkualitas itu tentu menguasai materi pembelajaran ya. Misalnya menggunakan metode yang sesuai ya, memiliki hubungan dengan siswa yang baik, dan penting menguasai keterampilan dasar mengajar sehingga saat mengajar dia dapat tampil maksimal ya. Jadi guru ini salah satu ujung tombak teman-teman keberhasilan sebuah inovasi pendidikan. Kalau kurikulum dari pusat gurunya males mengikuti, bagaimana? Nggak berhasil itu kurikulum gitu. Atau kepala sekolah membelikan LCD ya, ternyata gurunya nggak mau make ya, nggak jadi apa-apa juga LCD proyektor itu. Jadi guru ini semacam salah satu kunci ya berhasil tidaknya sebuah inovasi pendidikan. Kita lanjutkan. Siswa ini sebenarnya teman-teman adalah prioritas paling utama ya, paling tinggi kalau di sekolah itu. Dia adalah segala-galanya ya. Jadi semua inovasi itu berpusat ke siswa sebenarnya. Anda mahasiswa adalah prioritas kami di kampus. Kalau di sekolah prioritas kami misalnya sebagai seorang guru adalah siswa. Nah, di era abad 21 ini tiap siswa itu dituntut memiliki 4C ya, 4 keterampilan: berpikir kritis, critical thinking, kolaborasi ya. Ini ada double kolaborasinya ya. Kemudian ada creativity ya. Jadi 4 kemampuan ini teman-teman harus dimiliki oleh siswa ya. Yang ketiga itu adalah communication sebenarnya ya, berkomunikasi. Jadi berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan punya aspek kreativitas. Nah, kalau ini siswa, harusnya teman-teman yang ada di level mahasiswa udah punya lebih dari 4C ini, mungkin 6C dan sebagainya, 8C sampai 10C ya. Karena ada banyak keterampilan yang mendukung masa depan kita. Nah, siswa di sekolah itu adalah pusat atau tujuan dari setiap inovasi pendidikan. Untuk apa? Untuk melayani siswa, untuk maksimal memberikan pembelajaran kepada siswa gitu. Jadi siswa ya
sekarang harus berpikir kritis, nggak lagi disuapi kayak dulu gitu, harus berpikir mencari sendiri ya. Kemudian saat mengerjakan soal, kebanyakan berkelompok ya, supaya bisa berkolaborasi, kemudian harus bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, nggak pintar sendiri gitu ya, mampu menjelaskan, dan tentu punya sisi kreativitas ya. Bagaimana hal ini diterapkan? Karena itu kan kurikulum teman-teman berubah-ubah, supaya apa? Semakin kelihatan tuh bagaimana kompetensi siswa dari kurikulum yang lama ke kurikulum sekarang, karena penekanan tiap kurikulum itu kan berbeda-beda. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh bahwa salah satu aspek inovasi ada di kurikulum, teman-teman. Dan kalau tanya kurikulum apa saja yang ada di Indonesia ya, saya sendiri agak sulit menjelaskannya karena ada banyak begitu ya. Misalnya dari tahun 47 itu sudah ada rencana pelajaran. Tahun 52 ada rencana pelajaran 52. Tahun 64 ada rencana pendidikan 64. Lalu masuk ke kurikulum 1968. Pindah lagi ke kurikulum 1975, ada lagi kurikulum 1984 ya, kurikulum yang disempurnakan, ada lagi kurikulum 94 dan suplemen kurikulum 99. Wow ya. Lalu ada kurikulum 2004. Nah, ini kurikulum saya nih ya, pertama kali berbasis kompetensi dan pertama kali ujian nasional itu udah ada predikatnya gitu ya, udah ada nilai minimalnya. Lalu setelah itu berubah lagi, ada KTSP kan di kurikulum 2006 dan ada kurikulum 2013, dan sekarang dicanangkan ada kurikulum merdeka ya. Meskipun tidak seluruh sekolah bisa menggunakan itu ya, siap menggunakan itu, tapi akan berubah ke kurikulum merdeka sesuai dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem Makarim. Selanjutnya, di aspek mana kita bicara inovasi? Ya di aspek kepala sekolah. Nah, ini kan pemimpin teman-teman ya, jadi dia harus bisa berinovasi untuk membuat para bawahannya ini, guru-guru ini mampu mengakselerasikan kemampuannya ya. Kalau kepala sekolahnya pasif ya, guru-gurunya pasti pasif dong ya. Maka itu dituntut kepala sekolah yang aktif gitu ya, berinovasi. Inovasinya bisa apa saja sih Pak? Kepala sekolah itu bisa inovasi kurikulum teman-teman. Kepala sekolah itu bisa mengubah, menyesuaikan kurikulum dari pusat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, boleh. Karena itu kalau teman-teman ngajar di sekolah-sekolah dalam tanda petik swasta ya, mereka kebanyakan punya kurikulum sendiri gitu, meskipun tidak lepas dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian inovasi kepala sekolah lain adalah membelikan ya, bahasa sederhananya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. Tidak ada komputer ya disediakan gitu ya kalau ada dananya. Nah, itu salah satu bentuk inovasi, teman-teman. Tidak ada media pembelajaran, disediakan dananya agar guru-guru bersemangat misalnya mengajar ya, untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya, kepala sekolah bisa berinovasi apa? Bisa berinovasi dalam hal keuangan gitu. Misalnya kalau dulu manajemen keuangannya agak buruk ya, manual ya, sekarang karena nota-nota udah bisa dicek secara digital, mari kita mengelola keuangan secara digital misalnya. Nah, itu inovasi teman-teman, karena digital kan lebih cepat ya, meskipun juga punya kelemahan dibanding yang manual. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran, kepala sekolahnya ngerti guru-guru ini harus berkembang ya, dibayarin lah gitu, ikut seminar supaya kemampuannya berkembang gitu ya, supaya tidak stagnan kompetensinya. Kalau kepala sekolahnya inovatif ya, kalau tidak ya sama-sama aja nggak berkembang gitu. Kemudian kepala sekolah juga bisa melakukan inovasi manajemen guru dan siswa ya. Kalau dulu kepala sekolah cuma duduk di ruangan, nggak ketemu guru, nggak ketemu siswa gitu. Sekarang kepala sekolahnya inovatif gitu, diganti misalnya. Tiap pagi beliau datang duluan, jadi orang pertama misalnya. Pulang jadi orang terakhir begitu, dekat dengan siswa, dekat dengan guru, saling ngobrol gitu ya. Menyenangkan punya kepala sekolah semacam itu tentunya ya. Dan teman-teman siapa tahu nanti bisa jadi kepala sekolah di level tertingginya ya, dan semoga tetap jadi kepala sekolah yang inovatif. Baik, ini tadi ada beberapa inovasi yang bisa dilakukan di level kepala sekolah ya, pimpinan sebuah sekolah ya. Kita lanjutkan. Apalagi Pak? Oh, tenaga kependidikan ya, admin ya. Bisa tidak admin ini berinovasi? Ya tentu saja bisa. Misalnya inovasi manajemen. Kalau dulu misalnya ada tenaga perpus, pinjam perpustakaan masih digital, ngecek koleksi masih sulit, masih manual ya, dia berinovasi.
saya buat Pak buku-buku yang ready itu misalnya ada di Instagram atau TikTok gitu ya, jadi si mahasiswa nggak perlu ke kampus ngecek gitu ya buku yang ada dimiliki perpustakaan itu apa ya, ada media sosialnya dan sebagainya. Itu inovasi kan, mau manajemennya berbeda dari cara manajemen lama ya. Atau dia merasa kurang ilmu ya, kurang pengetahuan, kurang pengalaman ya, dia ikut pelatihan. Kalau belum tersertifikasi dia ikut pelatihan kompetensi, sehingga misalnya jadi pustakawan yang memang punya sertifikat seorang pustakawan begitu ya, bukan yang misalnya dari pendidikan yang tidak linear lalu bekerja ditempatkan sebagai pustakawan, kan tidak linear, jadinya tidak sesuai dari pendidikan yang dia pelajari selama ini. Nah, ini di tingkat tenaga pendidikan bisa dilakukan hal semacam ini. Kita lanjutkan selanjutnya gitu ya. Oh, itu tidak efektif ya. Kita lanjutkan, ada inovasi sarana prasarana ya. Inovasi ini sangat penting ya, karena terlihat kan. Jadi inovasi fasilitas sekolah yang dulu tidak ada sekarang ada. Misalnya tidak punya lab komputer, sekarang punya lab komputer ya. Dulu tidak ada jaringan internet, sekarang ada jaringan internet misalnya. Dulu kalau belajar tapaluh ya, sekarang katanya udah mulai dingin karena ada banyak kipas angin atau bahkan ada AC-nya. Ini inovasi fasilitas teman-teman ya. Harus bekerja sama seluruh elemen sekolah untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Lalu ada inovasi pengelolaan fasilitas ya. Kalau dulu siswa yang disuruh bersih-bersih misalnya, sekarang sudah ada, mohon maaf ya, misalnya orang-orang yang direkrut untuk khusus membersihkan lingkungan sekolah gitu, supaya kelihatan profesional kan. Ada orang yang tugasnya khusus membersihkan. Lagi pula bersih-bersih itu kan tidak sembarangan, ada ilmunya juga gitu. Salah-salah malah bukan jadi bersih ya, malah kotor, malah tahambur ya. Selanjutnya inovasi pemanfaatan. Ketika ada komputer baru, ketika ada alat baru, ketika ada media pembelajaran baru, nah diberikan pelatihan ya, baik siswa misalnya maupun staf sekolah untuk mempergunakan segala sesuatu yang baru tersebut ya. Agak lucu misalnya ada LCD tapi nggak bisa pasang LCD, gimana bisa menggunakan. Nah, jadi pemanfaatan fasilitas ini juga perlu ya ditingkatkan. Kemudian kalau yang sudah ada Pak, bisa diapakan? Ya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Komputer baru 5 ya, kita tambahlah 3, 8 supaya kalau siswanya 30-an itu bisa 3 kali shift bergantian. Nah, seperti itu. Komputer ada Pak 20, tapi kalau lelet semua artinya ada yang harus dibenahi kan. Misalnya prosesornya udah mulai ketinggalan, ya diganti prosesornya. Kalau memang pakai PC ya, bisa diganti. Nah, itu contoh bahwa sarana prasarana itu bisa ditingkatkan secara kualitas dan secara kuantitas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya lagi ya. Lingkungan, teman-teman. Bisa tidak lingkungan itu diberikan sentuhan inovasi? Bisa ternyata. Misalnya mencari satu inovasi untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar ya. Misalnya ketika ada kegiatan keagamaan yang biasanya tidak ikut merayakan ya atau mengadakan acara di sekolah, dibuatlah ya sebuah acara dan mengundang masyarakat sekitar supaya masyarakat sekitar itu merasa memiliki sekolah juga gitu ya. Apalagi anak-anaknya juga sekolah di situ. Nah, kalau bicara lingkungan ya bukan hanya lingkungan eksternal, artinya ada juga lingkungan internal ya. Keharmonisan seluruh warga sekolah juga bisa disentuh dengan inovasi tertentu. Misalnya karena sekarang zaman teknologi informasi masih banyak yang daring, ayo kita misalnya pengajian bersama di Zoom meeting misalnya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Tapi agak sulit kalau mau senam bersama di Zoom meeting ya, senam di rumah masing-masing kan nggak jadi sehat ya. Itu contoh teman-teman bahwa lingkungan juga bisa mendapatkan sentuhan inovasi. Nah, aspek-aspek ini ya, sudah ada beberapa aspek yang saya jelaskan. Tidak banyak, cuma semoga bisa memantik keingintahuan teman-teman dan mencari informasi lebih lanjut ya. Di aspek guru apa sih yang bisa diinovasikan, di aspek siswa apa,
di aspek kepala sekolah gitu ya, fasilitas, sarana prasarana dan lingkungan itu seperti apa. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, kita membahas dulu ada bentuk inovasi ya. Secara sederhana ada yang top down model dan bottom up model begitu ya. Kalau top down itu kan dari atas ke bawah sederhananya. Kalau bottom up itu dari bawah ke atas, gitu saja sebenarnya ya. Terus bagaimana Pak cara memahaminya? Nah, kalau top down itu kita yang di bawah-bawah ini gitu ya, yang bisa dikatakan rakyat itu hanya menerima ya keputusan inovasi dari atasan kita ya, atau pimpinan kita. Misalnya kurikulum ya, beberapa kurikulum kan ditetapkan oleh pusat, kita hanya tinggal melaksanakan saja, nggak bisa protes, nggak bisa menolak dan sebagainya. Karena apa? Karena posisi kita adalah bawahan gitu. Yang menentukan kalau di top down model adalah para atasan ya, pimpinan. Nah, jadi panahnya ke bawah gitu ya. Kalau ada aturannya kita mau nggak mau kan semuanya harus vaksin. Ada nggak yang menolak ya? Agak terhambat kan hidupnya, nggak bisa masuk sana sini. Nah, kalau top down ini teman-teman, beberapa sih nggak terlalu berhasil karena sering muncul penolakan ya, karena yang ditetapkan di pusat belum tentu cocok dengan di daerah kan ya. Yang kurikulumnya dibuat untuk daerah Jakarta kalau ditetapkan di Banjarmasin ya nggak cocok ya. Ada banyak aspek-aspek yang membedakan Jakarta dan Banjarmasin. Nah, itulah kadang-kadang top down itu juga tidak selamanya berhasil karena seringkali kan wujudnya perintah ya, kalau tidak maka A, B, C dan sebagainya. Nah, selain top down tadi sudah saya jelaskan ada bottom up teman-teman. Bottom up ini keberhasilannya tinggi ya, karena dimulai dari bawah ya, dimulai dari masyarakat, dari guru, dari siswa yang menciptakan sebuah inovasi. Lalu karena inovasinya bagus, inovasinya diimplementasikan oleh mereka-mereka yang ada di atas gitu ya. Nah, ini keberhasilannya agak tinggi. Mengapa? Karena dimulai dari bawah, jadi semakin ke atas orang itu juga ikut terlibat gitu ya, dan ketika terlibat dia memiliki tanggung jawab gitu untuk mensukseskan inovasi ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya ada guru yang menggunakan media baru misalnya, lalu diundang misalnya ke acara infotainment artis ya, ke acara viral gitu ya dan sebagainya, lalu yang lain mengikuti. Nah, ini ada contoh bottom up teman-teman. Kita tidak melihat orang yang di atas kita dan sebagainya, kita menciptakan inovasi bagus, nah orang lain meniru kita. Nah, itu yang bisa disebut dengan bottom up model begitu ya, dari bawah baru menuju ke atas begitu ya, dan tingkat keberhasilannya cukup besar. Nah, mungkin itu dulu ya supaya tidak terlalu banyak. Semoga teman-teman dapat manfaat dari materi ini dan semoga membangkitkan keingintahuan sehingga bisa menambahkan dan mencari informasi baru sendiri agar pemahamannya lebih komprehensif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.